Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para bapak jamaah tahsinul Quran rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, tadi kita telah sama-sama mengikuti tahsinul Quran. Sekali lagi baik yang membaca maupun yang mendengarkan, mudah-mudahan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini kita lanjutkan pembahasan tajwid di halaman 14. Halaman 14 di pembahasan idgham. Halaman 14 pembahasan idgham. Sebelumnya kita telah sama-sama mempelajari hukum mim mati, yang mana hukum mim mati itu ada 3. Pertama idhar syafawi, idgham mimi, dan ikhfa syafawi. Idgham mimi itu apabila bertemu 2 huruf, dalam hal ini adalah mim mati bertemu dengan mim hidup, maka terjadi idgham. Contoh seperti allazi at'amahum min ju'in. Mim yang pertama at'amahum mati, min ju'in mim yang kedua di awal kata yang kedua, maka terjadi idgham, maka disebut idgham mimi. Wa amanahum min khauf. Yang kedua ikhfa syafawi, apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Contoh inna rabbahum bihim, mim mati bertemu dengan huruf ba, berarti hukumnya ikhfa syafawi. Tarmihim bihijaratin. Yang ketiga idhar syafawi, apabila mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, berarti bertemu dengan hamzah, bertemu dengan waw, bertemu dengan ta, jim, yang penting selain huruf mim dan ba, maka hukumnya idhar syafawi. Cara bacanya idhar itu jelas, artinya bi ghairi gunnah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi ghairi gunnah, tidak disertai dengan gunnah. Kalau idgham mimi, ikhfa syafawi disertai dengan gunnah. Kalau idhar syafawi tidak disertai dengan gunnah. Baik bapak-bapak rahimakumullah, di dalam ilmu tajwid itu ada pembahasan khusus tentang idgham. Pembahasan khusus tentang idgham. Berarti kalau begitu idgham itu tidak hanya yang disebut dengan idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, kemudian idgham mimi, tetapi ada idgham lainnya. Artinya ada huruf-huruf selain huruf idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah, juga idgham mimi, yang boleh terjadi idgham, boleh diidghamkan. Nah, di sini akan dibahas tentang idgham. Kita baca dulu tulisan yang ada di bawahnya biar kita sama-sama paham. Pada hukum nun mati dan tanwin serta mim mati yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa kadangkala suatu huruf itu harus dibaca dengan dengung idgham, yaitu suara huruf lebur ke dalam huruf yang lain. Maka pada ketentuan idgham kali ini kita kenal pula 3 jenis idgham yang tidak ada hubungannya dengan suara dengung, melainkan hanya dengan leburnya suatu huruf, dan yang pertama pada suatu huruf yang kedua saja. Adapun penjelasannya sebagai berikut.
Jadi pembahasan idgham sebelumnya itu, idgham itu memasukkan idkhulu syai'in fi syai', memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Dalam hal ini memasukkan nun mati atau tanwin kepada huruf idgham, memasukkan mim mati kepada mim lagi, maka idgham itu terjadi dengung. Selain meleburnya huruf yang pertama ke huruf yang kedua juga ada dengung, kecuali di idgham bila gunnah. Nah, di sini ada huruf-huruf yang boleh idgham tetapi tidak dengung. Nah, satu ada yang disebut dengan idgham mislain, ada juga yang menyebut idgham mutamasilain, yang kedua idgham mutajanisain, yang ketiga idgham mutaqaribain. Kira-kira pernah mendengar enggak, atau pernah mendengar atau baru kali ini kita mengenal nama-nama tersebut? Nah, jadi idgham itu ada pembahasan idgham khusus itu ada terbagi tiga. Ada tiga. Ada idgham mislain atau mutamasilain, ada idgham mutajanisain, ada idgham mutaqaribain. Nah, ini nih. Kita kenali dulu apa itu idgham mislain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Baru kita nanti akan kenal, akan paham ketika membaca Quran. Jadi idgham itu sekali lagi bukan hanya nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Bukan hanya mim mati ketemu mim lagi, tetapi ada huruf-huruf lain selain huruf-huruf yang tadi boleh dibaca idgham. Boleh dibaca idgham. Nah, yang pertama idgham mislain. Idgham mislain itu yaitu lebur karena serupa, mengidghamkan dua huruf yang serupa, di mana huruf yang pertama lebur ke dalam huruf yang kedua yang serupa, seolah-olah satu huruf yang bertasydid. Contoh di sini yudrikumul mautu. Tadi siapa yang baca yudrikumul mautu? Ada tuh? Ada ya. Nah, bacanya yudrikumul mautu, kaf yang pertama lebur dengan ke huruf kaf yang kedua. Yudrikumul mautu. Kalau tidak terjadi idgham bunyinya seperti ini, yudrikumul mautu. Nah, di sini boleh idgham, kaf bertemu dengan kaf, disebut idgham mislain, mengidghamkan huruf yang sama. Huruf yang pertama bati, huruf yang kedua hidup. Contoh lain, idrib bi'asaka, kita baca idrib bi'asaka. Di sini contohnya sedikit ya, kalau di buku-buku tajwid baru banyak. Yudrikumul mautu, intinya apapun hurufnya, baik itu kaf bertemu kaf ya, ba bertemu ba, lam bertemu lam misalkan, kan gitu. Nah, itu bisa terjadi idgham, disebut idghamnya idgham mislain, mengidghamkan huruf yang sama. Huruf yang pertama mati, yang huruf yang kedua hidup. Yudrikumul mautu. Ada tasydid yang kedua itu maksudnya bukan ada bedanya, ditulis ada tasydid itu untuk memudahkan bagi si pembaca bahwa huruf tersebut harus ditekan gitu. Yudrikumul. Tadi di Al-Qur'annya ini ada tasydidnya ini. Di Al-Qur'an tadi surah An-Nisa tuh. Yudrikumul mautu. Nah, apa definisi idgham itu? An-nutqu bil harfaini harfan katsani musyaddadan, mengucapkan dua huruf menjadi satu huruf. Dua huruf di sini kafnya menjadi satu huruf, sedangkan huruf yang kedua menjadi bertasydid. Jadi ketika dibacanya itu seolah-olah bertasydid. Yudrikumul mautu. Kalau tidak idgham dibacanya yudrikumul mautu. Yudrikumul mautu. Nah, terjadi idgham yudrikumul mautu. Idrib bi'asaka dibacanya
idrib bi'asaka. Ini kalau nggak itu gimana Pak? Yudrik kumul mautu. Pasti menyempurnakan dulu bacaan kaf yang pertama. Yudrik kumul mautu. Nah itu berat dibacanya, maka terjadilah idgham untuk memudahkan yang membaca. Yudrik kumul mautu. Sekilas iya, tapi kalau dibedakan yudrik kumul mautu, kumul mautu, karena menyempurnakan kaf dulu yang pertama. Nah disebut idgham mutamasilain atau mislain. Khaltul harfainil mutamasilaini awil mutaqaribaini awil mutajanisaini wa idkhalu ahadihima fil akhari fayasirani harfan wahidan musyaddadan yartafi'ul lisani 'indan nutqi bihima irtifa'atan wahidatan. Meleburnya dua huruf yang sama, berdekatan atau sejenis, yang salah satunya dimasukkan ke dalam huruf yang lain sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid dan menjadi satu pula dalam pengucapan. Nah, idgham mutamasilain ini, idgham mislain ini, kalau dalam nazamnya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, beliau mengatakan infis sifati wal makharij tafaq, apabila sifat dan makhrajnya itu sama. Nah, kaf kan sama, ba ketemu ba, lam ketemu lam, makhraj dan sifatnya sama. Harfani fal mislani fihi ma'ahaq. Jadi infis sifati wal makharij tafaq harfani fal mislani fihi ma'ahaq. Dalam definisinya, wa ayat tafikal harfani sifatan wa makhrojan, bertemunya dua huruf yang sama baik makhraj maupun sifatnya. Contoh kaf ketemu kaf, yudrik kumul mautu. Tak ketemu tak, fama robihat tijaratuhum, fama robihat tijaratuhum. Ba ketemu ba, idrib bi'asaka, dibaca idrib bi'asaka. Nah ketika kita membaca Quran ada dua huruf yang sama, huruf yang pertama mati, huruf yang kedua hidup, maka terjadi idgham. Dan di dalam Quran yang sekarang itu biasanya dikasih itu, dikasih tanda, entah itu tandanya yang merah atau abu hijau gitu. Coba di bawahnya dibaca nih, di bawah nih baca, oh idgham mutaqaribain, idgham mutajanisen, kita samakan dengan garis merah yang ada di ayat Quran tersebut. Nah itu idgham mutamasilain. Ya, baik. Ini kalau nggak ada ini, contohnya di sini sedikit. Yang kedua ada yang disebut dengan idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain yaitu lebur karena sejenis, mengidghamkan satu huruf yang mati kepada huruf yang lain, yang sama tempat keluarnya atau makhrajnya, akan tetapi bunyinya ada sedikit perbedaan. Seperti contoh tal ketemu da atau tak ketemu to, tak ketemu da atau tak ketemu to. Jadi kurang lebihnya idgham mutajanisain ini bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Kalau idgham mislain tadi sama makhraj dan sifatnya. Kalau idgham mutajanisain satu makhraj beda sifat. Berarti adik kakak. Nah, satu makhraj tempat keluar beda sifatnya. Tak to dal kan satu makhraj. Nah di sini apabila ada tak ketemu dal atau tak ketemu to, boleh terjadi idgham. Contoh ujibat da'watukuma, dibaca ujibat da'watukuma, itu idgham mutajanisain. Wa qalat dhammah, harusnya thaifatun di sini ditulisnya, dibacanya wa qalat atau ja'at dhammatun, ja'atit dhammah. Salah ya. Ujibat seperti di surah ini, surah Al-Kafirun ada
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Nah, ayat wala ana 'abidum. Nah, dibacanya ma'abattum. Tulisannya ma'abadtum. Dal ketemu tak tuh. Dibacanya ma'abattum. Itu disebut idgham mutajanisain. Di dalam surah Al-Isra ada Bani Israil. Biasa saya baca dalam surat itu, asa rabbukum ayyarhamakum wa in udtum dibaca, ditulisnya dibacanya wa in uttum, dal ketemu tak. Jadi kalau ada huruf yang sama satu makhraj dan beda sifat, itu bisa terjadi idgham. Nama idghamnya idgham mutajanisain. Huwa mattahada mahrajan wa ikhtalafa sifatan. Bertemu dua huruf yang sama makhraj tetapi berbeda sifatnya. Au yakuna tafaqa fi mahraji duna sifati huqiqa bil mutajanisaini. Mim ketemu ba, itu bisa terjadi idgham. Ta, to, dal, za, sa, apa tuh? Berarti penekannya di taknya Pak ya, bukan daknya. Di daknya. Iya. Jadi melebur huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Nah, idgham itu kan seperti itu. Yang namanya idgham itu masuknya sesuatu ke dalam sesuatu. Jadi idgham. Itu bukan ujibat. Bukan ujibat da'watukuma. Dibacanya ujibat da'watukuma. Disebut idgham mutajanisain. Yang ketiga ada idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain yaitu lebur karena hampir sama, mengidghamkan satu huruf mati dari satu kalimat kepada satu huruf di kalimat lainnya yang hampir sama bunyinya dan makhrajnya, seperti qaf sama kaf. Alam nakhluqukum dibaca alam nakhluqukum. Irkab ma'ana dibaca irkam ma'ana. Yalhaz dzalika dibaca yalhaz dzalika. Itu idgham mutaqaribain. Ya khas bacanya. Ya khas. Yalhaz dzalika, yalhaz dzalika, yalhaz dzalika, yalhaz dzalika. Jika itu terjadi idgham, maka disebut idghamnya idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain adalah huwa ma taqarabal harfani fil makhraji wa ikhtalafa fis sifati. Bertemunya dua huruf yang berdekatan makhrajnya tetapi sifatnya berlainan. Alam nakhluqukum. Ini kalau masih ingat di pembahasan penjelasan makhraj itu qaf dari mana, kaf dari mana. Alam nakhluqukum, alam nakhluqukum. Sebenarnya irkab ma'ana ini harusnya di idgham mutajanisain. Yalhaz dzalika juga idgham mutajanisain. Tapi di sini dikasih contohnya di idgham mutaqaribain karena ba dan mim satu makhraj dari syafatain, sa dan za satu makhraj dari ujung lidah nempel ke ujung gigi bagian atas. Yang tepat itu yang bawah, alam nakhluqukum, yang satu alam nakhluqukum dibaca alam nakhluqukum. Ya, intinya bahwa idgham itu tidak hanya idgham bigunah, idgham bilagunah juga idgham mimi, akan tetapi ada nama-nama idgham selain daripada itu. Ada yang disebut idgham mislain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Idgham mislain mengidghamkan satu huruf kepada huruf yang lain yang sama makhraj dan sifatnya. Idgham mutajanisain mengidghamkan satu huruf ke huruf yang lain yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya.
idgham mutaqaribain mengidghamkan satu huruf ke huruf yang lain yang makhraj dan sifatnya berdekatan. Makhraj dan sifatnya berdekatan. Ya nanti sesekali ketika kita baca Quran saya akan coba mengingatkan dan biar contohnya lebih banyak. Kalau di sini kan sedikit. Baik, yang terakhir kita akan membahas tentang masalah qalqalah. Jadi yang contoh yang ini enggak masuk idgham. Ya harusnya masuk ke idgham mutajanisen yang kedua, yang irkab ma'ana yalhas dalika. Irkab ma'ana yalhas dalika itu contoh idgham mutajanisain. Kalau di idgham itu qalqalahnya hilang ya? Hilang. Idgham itu qalqalahnya seperti di alam nakhluqukum, karena terjadi idgham maka dibaca alam nakhluqukum. Itu ada dalam surah Al-Mursalat. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Alam nakhluqukum mimma alam nakhluqukum dibaca alam nakhluqukum. Jadi pembahasan idgham berikutnya kita kenalkan bahasan tentang qalqalah. Qalqalah yaitu memantulkan bunyi huruf ketika mati atau berhenti. Qalqalah yaitu memantulkan bunyi huruf ketika mati atau berhenti, seolah-olah tidak benar-benar mati. Qalqalah ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Huruf qalqalah ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Ini harus jadi catatan. Berarti selain dari 5 huruf ini tidak boleh terjadi pantulan. Kan di sini ada qaf, ta, ba, jim, dal. Iya. Kayaknya buku tajwidnya beda ini. Jadi qaf, ta, ba, jim, dal. Kalau anak-anak itu nyebutnya baju di toko. Baju di toko. Qaf, ta, ba, jim, dal. Nah, qalqalah terbagi dua jenis. Yang pertama ada yang disebut qalqalah sugro, yang kedua ada disebut qalqalah kubro. Qalqalah sugro disebut juga qalqalah kecil, yaitu qalqalah yang benar-benar mati asli. Contoh, huruf qalqalah sugro itu biasanya terjadi huruf qalqalah posisinya ada di tengah kata dan matinya mati asli. Di sini iqra, at'amahum, pantulannya kecil. Iqra, at'amahum, wal abtar, yaj'al, yadkhuluna. Nah, pembacanya berarti qalqalah sugro pantulannya kecil, dan tandanya qalqalah sugro itu huruf qalqalah matinya asli, mati asli terjadi di tengah-tengah kata. Jadi untuk membedakan qalqalah sugro itu dan qalqalah kubro, kalau qalqalah sugro itu huruf qalqalahnya mati asli, posisi ada di tengah kata. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka pantulan qaf iqra dan khalaq itu beda. Kalau qalqalah kubro itu, qalqalah kubro disebut juga qalqalah besar, yaitu qalqalah yang mati karena waqaf berhenti. Nah, di sini min syarri ma khalaq, ma lahu wa ma kasab, walam yulad, walam yulad. Nah, bedain pantulan qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro itu qalqalah yang kecil, terjadi pantulannya pun juga kecil, tidak semantul qalqalah kubro. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kalau khalaqnya qalqalah kubro karena qaf posisi ada di akhir kata. Alladzi at'amahum,
Allazi at'amahum. Tidak seperti ini. Allazi at'amahum. Tapi allazi at'amahum terjadi pantulannya kecil. At'amahum. Hah? Ya diucapin. Huwal abtar. Huwal abtar, bukan huwal abtar, tapi huwal abtar. Ada pantulan kecil. Yaj'al, 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 bukan yaj'al, tapi yaj'al, yaj'al. Yadkhuluna, yadkhuluna, yadkhuluna. Beda dengan qalqalah kubro. Dan tandanya qalqalah kubro itu huruf qalqalah yang matinya lil waqfi, karena waqaf, berhenti. Contoh di akhir surah Al-Falaq itu akhir ayatnya huruf qalqalah semua. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah itu qalqalah kubro semua. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasik idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Akhir ayatnya itu huruf qalqalah semua. Tabbat yada abi lahabin wa tab, karena ada tasydid, wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narun zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Nah, huruf qalqalah semua. Qalqalah sugro hablum, karena huruf qalqalah mati asli, posisi huruf qalqalahnya di tengah kata. Hablum, hablum min masad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kesimpulannya huruf qalqalah itu ada 5. Kalau ini kan walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad. Kalau dibagi 2, lam yalid wa lam yulad. Kan kalau disambung lam yalid. Enggak bisa dibagi 2 karena itu terjadi dalam satu ayat kan. Taruh nafas enggak. Enggak ini kan Pastilah masa segitu enggak kuat nafas. Enggak, tadi pertanyaan logika kan? Pertanyaan logika. Iya, lam yalid. Qalqalahnya kalau lam yalid wa lam yulad. itu kuat. Hah? Itu kuat. Seandainya gitu. Jadi kan artinya lam yalid, Allah itu Sengaja kan 2 dan kan. Tapi kan bisa dipotong. nggak bisa. Tetap satu ayat. Kecuali kalau batuk itu terjadi boleh. Misalnya Kalau batuk apa lagi puasa? Kalau lupa mah pertama lupa, kalau lagi puasa boleh buka. Kalau lagi baca Quran batuk boleh berhenti. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid boleh berhenti kecuali lagi menerjemahkan ayatnya. Lam yalid, Allah itu tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan gitu. Kalau lam yalid boleh. Enggak, pertanyaan saya salah Pak kira-kira. Enggak apa-apa. Iya. Mengingat kan kita membahas qalqalah sugro dan kubro. Itu ada 2 di sini. Misalnya tadi. Iya. Jadi intinya kalau disengaja, pertama
kalau terjadi kayak tadi batuk pas di ayat itu berhenti, ya berhenti nggak apa-apa. Yang kedua, lagi menerjemahkan ayat berkata nggak apa-apa. Kalau disengaja pengen di situ aja, lam yalid walam yulad walam, pas kesananya walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, jadi huruf qalqalah itu adalah pantulannya, mantul. Jadi seperti gini logikanya, seseorang menendang bola yang keras, bola itu terkena pantulan ke tembok, nah pasti ada pantulannya. Nah pantulan itu disebut qalqalah, pantulannya itu disebut qalqalah. Nah di sini di huruf hijaiyah ini yang boleh ada pantulan ketika mati itu hanya 5 huruf ini, qaf, ta, ba, jim, dal. Qaf, ta, ba, jim, dal. Berarti selain dari 5 huruf ini tidak boleh ada pantulan. Selain dari 5 huruf ini tidak boleh ada pantulan. Kadang ada sebagian yang masih kesusahan atau mungkin belum pernah belajar, seperti membaca maghdubi, ghairil maghdubi, kadang-kadang maghdubi, kadang-kadang masih ada yang baca ghairil maghdubi, padahal ghin bukan salah satu huruf qalqalah. Maghdubi, maghdubi. Apa tuh? Baju di toko. Baju di toko. Qaf, ta, ba, jim, dal, baju di toko. Jadi beli baju di mana? Di toko. Qalqalah. Jangan engkau. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan sama-sama mempelajari lam jalalah, kemudian hukum-hukum mad. Nah nanti di hukum-hukum mad ini cukup panjang, harus jeli, harus awas biar kita bisa memahami dan membedakan mana mad yang satu dengan mad-mad yang lain. Mudah-mudahan sekali lagi dari mulai tadi membaca Quran sampai kita mempelajari ilmu tajwidnya, Allah limpahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqna bis-sholihin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa antarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin timbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.